Kedudukan sanad, matan, dan rawi hadis. Kedudukan sanad pada hadis para sahabat Nabi SAW tidak pernah saling meragukan sesudah wafatnya beliau. Begitu pula para tabiin tidak pernah ragu dalam menerima hadis yang diturunkan oleh seorang sahabat. Tetapi keadaan berubah dengan adanya fitnah atau kebohongan yang sudah menyebar, maka para tabiin mulailah menuntut adanya isnad. Abu al-Aliyah mengatakan, dulu kami mendengar hadis dari sahabat, sehingga kami tidak merasa puas sebelum kami pergi menemui mereka, sehingga kita mendengarkannya secara langsung dari mereka itu. Sanad adalah sesuatu yang bersifat eksternal atau di luar matan hadis. Berita tentang cara yang menyambungkan antara kita dengan matan hadis, maka sudah barang tentu keberadaan sangat penting. Dengan demikian mustahil mendapatkan hadis tanpa melalui sanad. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa sanad hadis merupakan bagian dari agama. Berikut adalah pendapat sebagian pendapat ulama. Misalnya, 1. Muhammad ibnu Sirin menyatakan sesungguhnya pengetahuan hadis adalah agama. Maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambil agamamu itu. Maksudnya dalam menghadapi suatu hadis, maka sangat penting diteliti terlebih dahulu para periwayat yang terlibat dalam sanad hadis yang bersangkutan. Yang kedua, Abdullah bin Al-Mubarak menyatakan sanad hadis merupakan bagian dari agama. Sekiranya sanad hadis tidak ada, niscaya siapa saja akan bebas menyatakan apa yang dikehendakinya. Pernyataan itu memberi peringatan bahwa sanad hadis merupakan bagian penting dari riwayat hadis. Keberadaan suatu hadis yang tercantum dalam berbagai kitab hadis ditentukan juga oleh keberadaan dan kualitas sanadnya. Yang ketiga, Nur al-Din Itzer. Sistem sanad itu merupakan salah satu keistimewaan umat Islam yang tidak dimiliki umat Islam lain. Pernyataan ulama tersebut cukup memberikan gambaran betapa pentingnya sanad dalam suatu hadis. Hadis Nabi merupakan salah satu sumber ajaran agama Islam yang harus dijaga periwayatannya dan dipertanggungjawabkan. Karena pentingnya peranan sanad dalam hadis tersebut, maka para ulama ulumul hadis mengklasifikasikan hadis, baik dari segi sahih dan maudhu'nya, makbul dan mardudnya, maupun tingkat dan kualitas hadis lebih banyak didasarkan pada kualitas sanadnya. Ada 3 unsur penting dalam sanad hadis yang harus dijaga kevalidannya, yaitu 1. Rijal al-sanad, 2. Ittisal ar-ruwat, 3. Tahammul wa al-ada. Ketiga unsur sanad ini merupakan suatu kesatuan yang mengantarkan kepada matan hadis, sehingga tanpa adanya jaminan kevalidan ketiganya, maka matan hadis yang kita terima tidak dapat dipertanggungjawabkan apakah matan hadis tersebut benar-benar dari Nabi. Dan inilah jawaban pertanyaan dasar mengapa sanad hadis itu penting. Rijal al-sanad adalah perawi-perawi yang ada dalam sanad dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Unsur utama dalam sanad yang harus diperhatikan, apakah semuanya layak dipercaya sebagai periwayat hadis atau tidak. Kelayakan seorang perawi dalam periwayatan hadis ini didasarkan pada 2 standar, yaitu segi kualitas pribadi dan moralnya serta kapasitas intelektual. Dari sisi kepribadian dan kualitas moralnya, seorang periwayat hadis yang dipercaya harus dimiliki kualitas yang adil, yang menurut jumhur ulama hadis adalah seorang yang memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Islam, baligh, berakal, memelihara, muru'ah, tidak berbuat dosa besar, misalnya syirik, tidak berbuat dosa kecil, menjauhi hal-hal yang dapat merusak muru'ah. Unsur kedua dalam sanad hadis adalah silsilah sanad. Dalam analisa rijal al-sanad pada kajian al-jarh wa at-ta'dil, pembahasan ini ditempatkan dalam suatu pembahasan yang sangat penting. Yang dimaksudkan dengan bersambungnya sanad adalah tidak terputusnya mata rantai periwayat dari Rasulullah SAW sampai kepada muharrij yang mengeluarkan atau penghimpun riwayat hadis dalam sebuah kitab hadis. Setiap perawi telah mengambil hadis secara langsung dari gurunya mulai dari permulaan sampai akhir sanad. Hanya yang menjadi perbedaan di antara para ulama hadis adalah jenis persambungan itu. Apakah persambungan dalam setiap perawi pernah bertemu dengan perawi terdekat, atau bersambung karena adanya kesezamanan? Maka pada unsur ini seseorang yang ingin mengetahui kevalidan sanad harus menganalisa biografi periwayat hadis yang ditelitinya berdasarkan kesejarahannya, termasuk hubungannya antara 2 perawi yang berdekatan itu. Unsur ketiga dalam sanad hadis adalah metode periwayatan dan lambang-lambang periwayatan
Jumhur ulama menyepakati 8 metode yang dianggap akurat dalam periwayatan. Selain dari 8 metode periwayatan tersebut, ada juga perlu dipahami oleh seorang pengkaji hadis pada unsur sanad yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sanad, yaitu lambang-lambang periwayatan